Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita akan sudahi tentang pelajaran kelahiran daripada Yesus. Di mana merupakan sebuah perjalanan yang menghancurkan segala sesuatu yang indah, yang dirancang, yang udah dilewatin, dijalanin, udah setengahnya. Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Mereka menjaga kekudusannya. Berapa banyak dari kita yang ketika mengikut Tuhan, kita hidup benar-benar sama Tuhan. Semua kita lakukan dengan baik sesuai perintah Tuhan, sesuai Alkitab. Tiba-tiba di tengah jalan kita kejatuhan, ketiban duren. Tiba-tiba Maria hamil, tiba-tiba segala sesuatu kita bangun melahirkan dosa. Quote and quote. Tiba-tiba rumah tangganya dibangun dengan baik berantakan. Tiba-tiba pasangan selingkuh. Tiba-tiba pasangan mungkin terjerat sesuatu yang gak baik. Tiba-tiba pasangan menjadi jahat. Tiba-tiba rekan kerja, rekan pelayanan, situasi menjadi menjepit. Menjadi tidak baik. Padahal kita dengan tulus, dengan hati kasih kita merawat, mengerjakan. Karena kita ingin mencapai tujuan yang baik. Bersama-sama dengan siapa saja. Kalau suami istri Yusuf dan Maria yang mau menikah. Dengan namanya sampai tunangannya. Kalau rekan kerja join dengan jujur segala sesuatu dengan baik. Kalau pelayanan membangun pelayanan dengan baik seturut firman Allah. Berhubungan baik dengan siapa aja, berusaha tidak melanggar hidup kekudusan. Tiba-tiba Maria hamil, tiba-tiba tersandung masalah kejahatan atau apapun, terlepas salah atau tidak. Tapi semuanya diawali dengan yang baik. Sebagai contoh Saul. Saul pada awalnya seseorang yang manja, anak orang berada, pinter, bergaul karib dengan Nabi Samuel. Lalu dipilih Allah menjadi raja, minder setelah ditabiskan, dilantik menjadi raja. Tetap aja kembali ke ladang menjadi gembalanya lembu. Walaupun sudah diikuti para pahlawan. Nah, ketika Saul akhirnya menjadi seorang raja, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidupnya dia. Ketika sudah berkemenangan, Nabi Samuel seenaknya sendiri datang pas-pasan dan sebagainya, membuat Saul akhirnya melanggar. Inilah perbedaan Saul dengan Yusuf. Yusuf tidak melanggar tapi pecah berantakan. Saul melanggar perintah Allah dengan rencana rancangan dia. Yusuf
tetap merancangkan sesuatu yang baik. Dia akan menikahi Maria walaupun sudah hamil. Yusuf belum ditemui malaikat, belum berjumpa dengan Allah dalam mimpi. Tapi Yusuf merancangkan yang positif. Yusuf akan menikahi Maria lalu menceraikannya sehingga Maria tidak dirajam sampai mati. Karena nggak bisa dibuktikan kalau memang itu benih dari Roh Kudus. Sesuatu yang ilahi yang tersembunyi. Tapi Yusuf berusaha menerimanya walaupun nggak bisa menerima karena hancur berantakan. Seberapa banyak dari kita ketika merancangkan sesuatu yang indah seakan-akan hancur berantakan. Tapi ingat, Yusuf orangnya tulus hati, responnya positif dalam kekurangan, kelemahan, kejatuhan, keterpurukan dia. Dia tetap mengambil langkah yang terbaik, melindungi, menanggungkan dosa Maria. Menutupi dosa Maria, kasih menanggungkan segala sesuatu, kasih menutupi segala sesuatu. Ya udahlah, biarin, aku nikahin habis itu aku cerai. Bahkan setelah semuanya terlewati, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi itu lahir. Karena akhirnya dia tahu bahwa bayi itu betul-betul dari Roh Kudus. Karena dia ditemui malaikat dalam mimpi. Di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Yang diawali dia tetap menikahi. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tiba-tiba buruk, tapi akhirnya ya sudah, aku lakukan yang aku bisa. Tetap saudara melakukan yang positif, walaupun mungkin terseok-seok. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara tidak ingin berlaku sesuatu yang jahat yang merugikan orang lain, mengambil milik orang lain, menyalahkan orang lain. Saudara mau menanggungkan itu seperti Yusuf, walaupun itu saudara nggak sanggup menanggungnya. Tapi saudara tetap berjalan walaupun terseok-seok. Kalau orang Jawa bilang sampai ngesot, nggak sanggup jalan. Seperti Yesus Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu. Bukan seperti Saul yang langsung merancangkan mengambil alih tugas daripada Samuel. Lalu dia pun akhirnya melakukan lebih jauh di mana dia langgar perintah Allah terang-terangan dengan hal-hal barang-barang atau Raja Agag yang harus dibunuh. Dosa akan melahirkan dosa yang lebih lanjut. Pelanggaran melahirkan pelanggaran lebih lanjut sampai akhirnya menuju maut. Berapa banyak di antara kita dalam keadaan terjepit ujian itu. Yang kita semuanya awalnya ini baik, menikah dengan baik, segala sesuatu baik. Kenapa kok jadi seperti ini? Tapi ingat, di episode yang lalu kita sudah bahas, Allah menanti menunggu apa yang saudara ingin buat. Ketika saudara merancangkan segala yang positif yang saudara bisa aja, gak usah muluk-muluk. Allah akan menyatakan dirinya, Allah akan menyatakan rancangannya, bahkan dengan secara detail Allah akan berikan hasilnya. Walaupun kemungkinan saudara tidak berada di posisi itu. Mungkin anak-anak saudara yang akan diberkati Tuhan. Anak cucu orang benar tidak minta roti. Saya punya pengalaman masuk ke sebuah gereja, saudaraku. Papa menjadi seorang pendiri gereja. Anak tidak ada satupun jadi pendeta. Karena papa dalam kesusahan membangun gereja. Tapi anak-anak ketika papa sudah berpulang, mamanya masih hidup tapi udah kehilangan penglihatan. Saya khotbah di gereja itu. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah minta roti. Atau seperti Yusuf yang tetap menjadi orang biasa, tapi melahirkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Atau seorang luar biasa akhirnya melahirkan perusahaan yang luar biasa yang ditangani oleh anak-anak. Semua oleh karena Tuhan yang diawali seperti Yusuf. Tulus hati, selalu melakukan yang baik walaupun keadaan tidak baik. Dalam keterpurukan tetap mengusahakan yang terbaik sebisa-bisanya. Itulah ketulusan hati dari Yusuf. Sehingga Allah menyatakan dirinya.
Yang akhirnya begitu Yusuf mendapatkan penyataan Allah, Yusuf dengan segera menikahi Maria dan tidak melakukan hubungan badan sampai anak laki-laki itu lahir. Orang yang tulus akan selama-lamanya tulus. Orang yang tulus tetap melakukan kekudusannya dia. Kan tidak ada orang tahu Yusuf melakukan hubungan badan apa enggak dengan Maria. Tidak ada yang tahu kalau di rahim Maria itu bukan anaknya Yusuf, benih yang dari Roh Kudus. Kalau orang tahu nggak akan percaya. Ada orang yang menyimpan kebenaran diam-diam dalam dirinya, walaupun dia dianggap yang melakukannya, tapi dia tetap konsisten melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Dia tetap konsisten melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang positif sesuai dengan firman Allah. Walaupun terseok-seok, walaupun dengan cucuran air mata, tetapi pada akhirnya orang itu tetap aja harus melakukan yang terbaik. Ada jebakan Batman di sini. Banyak orang ketika melakukan terbaik, ketika menabur cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ekspektasi mereka hasilnya demikian rupa. Yusuf tidak. Yusuf tidak dipakai famous seperti Yesus. Yusuf tidak diberikan kekuatan ilahi seperti Yesus yang melakukan keajaiban mujizat demikian besar. Yusuf tidak melakukan apa-apa. Yusuf cuma menerima merawat Yesus 30 tahun. Maria juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus digantung, disalibkan, Maria tidak berbuat apa-apa. Mungkin saudara-saudara orang yang sederhana tidak berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa, tetap seperti yang apa adanya. Tapi ingat, ketika saudara responi setiap masalah dengan baik, dengan positif, walaupun ketidakmampuan saudara dalam keterpurukan, dalam keterbatasan, dalam kebodohan, dalam ketidakmengertian, saudara tetap melakukan yang baik. Seperti Yusuf menikahi Maria, walaupun akhirnya mau menceraikannya. Yusuf tidak menerima apa-apa. Yusuf bahkan melakukan di ayat 24 dan 25. Bahwa Yusuf langsung melakukan perintah Tuhan. Bahkan melakukan lebih, tidak berhubungan badan, walaupun tidak ada larangan. Itulah namanya ekstravagan. Berlebih-lebihan kepada Tuhan. Hati yang tulus yang dapat melakukan ekstravagan. Salah satunya hati yang tulus. Sehingga Yusuf bukan orang yang berfoya-foya dengan hasil yang dia miliki. Bukan menjadi orang tenar, bukan menjadi orang kaya. Yusuf tetap sebagai tukang kayu. Hidup berkatnya biasa-biasa, tapi melahirkan hal-hal yang luar biasa. Mungkin saudara, anak-anak saudara akan diberkati luar biasa. Atau saudara menjadi pelayan Tuhan yang biasa, tetapi banyak orang-orang luar biasa yang saudara lahirkan dari pelayanan saudara. Mungkin pekerjaan saudara biasa-biasa, tapi akan melahirkan pekerjaan yang sangat besar di tangan anak-anak saudara. Karena hati saudara tulus mengikuti Yesus. Sehingga saudara melakukan hal-hal yang lebih. Bahkan saudara ketika mendapatkan perintah Tuhan, mendapatkan kehendak Tuhan, saudara langsung melakukannya tanpa rewel. Tanpa cerewet, tanpa timbang-timbang, tanpa hitung-hitung. Saudara tetap melakukannya walaupun saudara tidak mampu. Tapi begitu saudara tahu itu jalan Tuhan, saudara lakukan bahkan lebih dan lebih lagi. Saudara tidak membalaskan segala sesuatu yang buruk. Saudara tidak melakukan respon yang negatif. Itulah cerita tentang kelahiran daripada Yesus. Di mana sebenarnya menceritakan pribadi Yusuf dan Maria. Orang-orang yang dititipi, dipercaya. Benih ilahi Tuhan yang menjadi begitu besar. Tapi Yusuf dan Maria tetap biasa-biasa. Maukah saudara menerima panggilan seperti Yusuf dan Maria? Ketiban duren, terus melangkah, aib itu harus diterima. Enggak boleh buka kepada siapapun, dibuka pun orang enggak akan percaya.
Setelah itu saudara tidak menerima segala sesuatu apapun, bahkan kemuliaan aja saudara nggak terima. Yusuf Maria nggak dipakai sesuatu yang spektakuler. Orang cuma tahu Yesus itu anaknya Yusuf. Yusuf cuma terkenal sebagai tukang kayu. Maria wanita biasa yang cuma ngikutin Yesus aja. Siapkah saudara dipanggil menjadi seperti Yusuf dan Maria? Orang biasa-biasa, mungkin seperti Musa yang udah jungkir balik melayani Tuhan, udah mati-matian memberi sama Tuhan, tapi tidak memperoleh tanah perjanjian. Oleh karena memukul batu dianggap salah, dianggap tidak menghormati Tuhan depan umat. Marahkah saudara ketika saudara mendapat sesuatu yang aib? Saya kan udah melakukan semua ini, kenapa kamu lakukan ini Tuhan? Kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa pekerjaan saya begini, kenapa pelayanan saya begini, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sedang saya kan udah terbaik semuanya. Saya udah belajar melakukannya dan sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan kan tahu. Tuhan tahu ketulusan hati saudara. Tapi ingat, orang yang tulus akan selalu melakukannya. Tetap yang terbaik. Sehingga ayat 24 menceritakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, langsung dinikahi. Dan ayat selanjutnya, ini luar biasanya orang yang punya hati yang tulus. Mari kita belajar memeriksa hati. Sehingga kita belajar melakukan seperti Yusuf. Tulus hati dalam melayani Tuhan. Tulus hati dalam segala sesuatu. Sehingga kita mampu melakukan yang terbaik. Dan kita melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Mungkin terhadap pasangan kita, mungkin terhadap keluarga kita, mungkin terhadap pekerjaan kita, mungkin terhadap pelayanan dan sebagainya. Di mana Allah sudah menetapkan kehidupan kita. Allah sudah berbicara kepada kita. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin saudaraku. Hari ini kita selesai belajar tentang ketulusan hati Yusuf dan Maria. Tapi ingat, ketulusan itu akhirnya melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Tetapi tidak menerima sesuatu yang berlebihan dari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar saudaraku. Mengingat kisah Yusuf dan Maria. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.